Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di podcast Mansap, melangkah lebih maju pasti. Tentunya bersama saya, Firotundela Mailani, dan saya, Risma Maulidia Putri Miswa. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa ya, Kak Risma? Kira-kira siapa ya? Oke, jadi beliau adalah Pak Samsuri MPD, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Pelumpang. Apa kabar Pak Samsuri? Alhamdulillah, anak-anakku sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana? Oke, ini kelihatannya Pak Samsuri memakai baju olahraga atau baju lapangan nih. Kira-kira habis ngapain ya Pak kalau boleh Ya, tahu? alhamdulillah tadi pagi kita semuanya melakukan senam anak Indonesia hebat ya. Alhamdulillah semuanya semangat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembukaan Liga Futsal Mansap tahun 2025. Ini adalah liga yang ketiga. Makanya kita pakai kaos olahraga di hari Jumat yang berkah ini. Ya, karena ada pembukaan Semansa Futsal Liga ya Pak. Ya. Jadi tadi pagi kita telah melaksanakan senam anak Indonesia hebat, kemudian pembukaan Semansa Futsal Liga. Ya. Jadi Bapak sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Pelumpang? Alhamdulillah, Pak Samsi itu mulai Desember 2022. Jadi kalau itu sudah 2 tahun 3 bulan kan? 2 tahun 3 bulan. Berarti Semansa Futsal Liga ini waktu Pak Samsuri datang ke sini. Betul. Jadi kita mulai tahun 2023, terus 2024, alhamdulillah di 2025 ini sudah yang ketiga. Ini berarti Semansa Futsal Liga termasuk rangkaian HJS ya Pak? Betul. Jadi untuk memperingati hari lahirnya atau berdirinya SMA Negeri 1 Pelumpang, itu kita mengadakan peringatan hari jadi Semansap, ya. Nah, rangkaian kegiatannya ada yang undang di dalam sekolah sendiri, dan nanti juga akan melibatkan mengundang SMP atau sanawiyah sekitar kita. Salah satunya yang indah ini adalah Liga Futsal. Oke, jadi Pak Samsuri kan awal datang ke sini Desember 2022 sampai sekarang ini. Dan itu perubahan apa aja sih yang telah Bapak rasakan di awal datang sampai sekarang ini? Kalau yang bisa merasakan perubahan itu kan tentunya anak-anakku, bapak ibu guru, karyawan, ya. Kalian bisa lihat bagaimana sekarang kalau kalian masuk ke sekolah, ya. Sekolah kita sudah asri, kita tata tamannya, pohon-pohonnya kita rapikan, yang dulunya pohon itu daunnya mengotori halaman sekolah, kita sudah ganti pohon itu yang daunnya tidak gampang rontok sehingga kebersihan lingkungan ini tetap terjaga, ya. Kemudian di kelas-kelas juga kalian juga bisa merasakan kebersihan di dalam kelas maupun di luar kelas, termasuk bapak ibu guru mulai tahun pelajaran ini kan menempati ruang guru yang baru. Itu barangkali kalau dari segi fisiknya seperti itu, dari segi pembelajarannya pun kita adakan perubahan. Satu, kita karena ini eranya digital, ya, maka kita kemarin sudah tambah bandwidth internet kita. Jadi yang tadinya cuma 200 Mbps, sekarang kita jadi 500. Dan ke depan ini akan kita naikkan lagi sehingga nanti per kelas itu mendapat jatah masing-masing. Ya. Itu yang diinginkan Iya, saya tahu itu. Jadi dan nanti kalau ditambah bandwidthnya tidak hanya untuk main-main saja, jadi untuk pembelajaran, termasuk di kelas pun kita kan sudah sediakan smart TV. Nah, nanti juga untuk menunjang proses kalian belajar. Nah, itu beberapa perubahannya. Jadi nanti kalian bisa tanya ke teman-teman kalian, ke bapak ibu atau karyawan, kira-kira perubahan. Kalau Pak Sam sendiri yang menyampaikan nanti dianggap pamer. Terus tadi
berbicara tentang lingkungan yang bersih, itu kan ada jumbastik tuh Pak. Ya. Nah, itu awal mula bisa munculnya jumbastik itu bagaimana Pak? Bagaimana Iya. bisa kepikiran buat kayak gimnastik? Ya. Oke. Itu berawal dari keresahan saya, keresahan teman-teman Bapak Ibu guru karena melihat anak-anak itu kalau beli es masih pakai kantong plastik es. Dan meskipun kita sudah sediakan 2 tempat sampah kan di depan masing-masing kelas ya, anak-anak itu ya tidak semua, karena saya ada sebagian yang buang kantong plastik ini sembarangan. Makanya kemarin kita coba program Jumat bebas plastik. Oke, kita sudah coba kan waktu itu ya. Iya. Itu setiap Jumat ternyata eh, selanjutnya anak-anak masih belum bisa terbiasa untuk membuang plastik itu. Ya, akhirnya tidak ada pada hari Jumat saja, terus kita tetapkan pokoknya setiap hari. Dan kami bisa lihat kan sendiri sekarang. Iya, Ya, sekarang sudah nggak pakai nggak ada lagi plastik, kantong plastik yang berserakan di iya, itu. Jadi anak-anak membawa apa namanya itu tempat minumnya itu tumbler. buat tampil sendiri itu memang jauh lebih baik seperti itu. Ya, kadang ada yang bawa mangkok juga. Saya kadang kalau ada yang di bakso tuh di gelas plastik gitu Pak. Sekarang tuh banyak yang bawa mangkok Ya, sendiri. itu harapannya memang seperti itu. Kita mengurangi sampah plastik itu. Terus kalau untuk Bapak menyikapi anak-anak yang masih keras kepala, kalau bisa dikasih tahu jangan ini, jangan itu. Memang usia-usia kalian di usia SMA ini kan usia untuk saatnya mencari jati diri kalian. Butuh perhatian. Ya toh? Iya. Jadi kami Dewan Guru itu selalu bersikap positif. Jadi anak-anak tuh kalau anak-anak tuh susah dibilangin, kita bilangnya nggak susah, tapi memang mereka butuh perhatian, sebenarnya butuh perhatian. Ya, maka kita perhatikan, kita cak ngomong. Ya toh? Kalau perlu orang tuanya kita datangkan. Tapi kalau saya anggap di sini anak-anak sudah jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu, maksud saya waktu saya awal datang 1 tahun saya di sini. Ya sekarang ini sudah anak-anak yang bandel dalam tanda kutip bandel itu sudah jauh berkurang. Alhamdulillah anak sudah bisa beradaptasi dari Sudah mulai disiplin juga. ya alhamdulillah mulai di situ juga. Begitu. Jadi yang selalu saya sampaikan ke teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan itu apa? Ayo ditumbuhkan energi positif. Artinya apa? Kita jangan sampai menjustis atau ngarani anak itu dalam hal negatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang negatif, misalnya Risma misalnya. Risma tolong jangan intip itu. Kamu kan mesti tambah ngintip. Iya, itu pemerintah. Kepala kan adalah dari Jadi seperti itu kalau anak-anak. Makanya kita hindarilah hal-hal seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang sebisa mungkin bahasa itu diarahkan hal yang positif. Misalnya ada yang nakal kan, itu karena kamu kelebihan tenaga. Kalau disalurkan kan begitu. Daripada itu waktu terang ya aslinya anak itu tidak dapat ya akhirnya jadi double. Ya, seperti tadi misalnya Isma bila kamu jangan ke sana nak. Ya kamu kenapa kita nggak boleh ke iya, sana? kan Jadi kamu penasaran gitu ya Pak. gitu ya. Itu yang kita kembangkan. Jadi sehubungan Bapak sebagai pemimpin SMA ini pastinya kan setiap pemimpin kan punya strategi tersendiri kan Pak. Iya. Jadi apa strategi Bapak buat kayak meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA? Jadi yang Pak Sam terapkan itu adalah kepemimpinan kolaborasi. Saya tidak kemudian tampil sendiri, tapi saya libatkan seluruh Bapak Guru dan karyawan. Jadi saya kembangkan di sini paling tidak Bapak Guru karyawan itu merasa memiliki sekolah ini. Iya. Merasa memiliki sekolah ini. Sehingga kalau merasa memiliki sekolah ini, perhatian beliau baik terhadap lingkungan, terhadap anak-anak itu akan tinggi sekali. Jadi mungkin kalian dulu pernah lihat ada tim penegak disiplin yang hanya 5 atau 6 orang. Oh iya. Sekarang nggak ada. Tapi semua Bapak Ibu guru karyawan itu menjadi tim itu.
kita bekali apa? Bapak Ibu punya aplikasi misalnya bila datang terlambat tinggal difoto saja bila fotonya bila kelas berapa nanti sudah keluar sendiri skornya bila berapa. Nah, seperti itu. Jadi kepemimpinan yang saya terapkan itu adalah kolaborasi seperti itu. Bicara tentang aplikasi tadi, kalau dulu kan ada buku pelanggaran, berarti sudah berubah. Sudah. Jadi saya terapkan di tahun 2023 kita pakai buku Pelanggaran. iya buku tata tertib istilahnya ya. Jadi itu ternyata banyak anak yang ya dalam tanda kutip kreatif sekali. Kalau nanti dia skornya sudah tinggi, ya bukunya moro-moro hilang. Iya, hilang gitu ya. Hilang atau pinjam di BK ya untuk ini tapi tidak kembali. Nah sekarang kita ganti aplikasi sudah kalau aplikasi kan anak-anak ada. Tidak kan ya. Jadi datanya kan masih tersimpan. Betul, Bapak Ibu guru dan setiap bulan mesti ada laporan. Direkap. Iya, ada rekap. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu anak-anak yang kalau itu pelanggarannya banyak itu tidak sampai anak-anak ini katakanlah ditampung kita sanksi dikeluarkan atau apa ya karena sudah ada penanganannya mulai pelanggaran sekian poin ya kita mulai dari teguran tulis ya peringatan secara tertulis panduan orang tua alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentunya kan bikin ada yang bikin kalau buat sebagian orang gitu kan Pak. Ini benar-benar mantap langkah lebih maju. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, dan semuanya tidak hanya Bapak Ibu, anak-anak pun harusnya seperti itu. Ya. Jadi kan pastinya murid yang banyak ini tuh punya kelebihan masing-masing kan Pak. Terus kapasitasnya juga berbeda. Kalau terus kayak peran sekolah ini untuk mewadahi anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun masuk ke dunia kerja itu bagaimana peran sekolah? Jadi dalam hal menyiapkan anak, misalnya kan anak-anak tidak semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada yang juga pilih mereka setelah SMA ini bekerja. Alhamdulillah sekolah kita itu ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kita termasuk salah satu sekolah yang dapat program double grade. Ya. Di situ kita berikan anak-anak itu keterampilan, baik keterampilan kecantikan maupun tata boga. Yang kedua, ya untuk menyiapkan anak-anak itu yang masuk yang mau perguruan tinggi kita kemarin sudah adakan expo kampus, ya. Kita undang para alumni perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk hadir untuk melakukan sosialisasi dan kita lakukan pendampingan kepada anak-anak yang masuk eligible dulu ya eligible kemudian dalam hal bagaimana pendampingan ya kita arahkan anak-anak pilihnya ini jurusan yang pantas untuk kamu perguruan tingginya ini dan sebagainya Biar tidak salah jalur. di samping itu sekolah juga mengadakan semacam MOU dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Insya Allah kalau di depan ini ya, sekolah kita saja yang punya MOU. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Dengan harapan nanti tahun ini ada peningkatan lagi lah yang masuk ke perguruan tinggi. Berarti inovasi terbaru apa yang akan datang Pak untuk Semansap di tahun 2025 ini? Mungkin ada sedikit spoiler tentang kegiatan HJS ya. Baik, kalau untuk HJS, insya Allah nanti kita akan ubah formatnya dari tahun yang kemarin. Karena format yang tahun kemarin itu, nah betul ya banyak yang dikopas oleh lembaga-lembaga yang lain. Ya, kita akan coba dengan format yang lain, misalnya yang sekarang tren kan pangkal. Ya. Akan ada pangkal itu dengan ya semacam surprise atau hadiahnya akan juga lumayan besar. Kemudian untuk inovasi yang ke depan, saya berusaha untuk mensukseskan programnya Pak Menteri dengan 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya, apa saja itu?
mulai dari bangun bangun pagi, beribadah, ya, makan yang bergizi, berolahraga, menuntut ilmu, bermasyarakat sama istirahat. Nah, itu bagaimana? Dari 7 pembiasaan itu semuanya kan insya Allah lebih banyak di rumah. Kita akan coba libatkan orang tua wali murid untuk biar program ini bisa berjalan dengan cara bagaimana kita akan berikan buku jurnal kepada anak. Jadi yang ditandatangani oleh orang tua, misalnya anaknya ini pagi bangun jam berapa, sholat subuh kan, terus nanti pulang sekolah itu bermain atau enggak, malam itu tidurnya jam berapa, ya orang tua yang mengontrol. Berarti bukunya itu dipegang sama orang tua. Betul. Kalau dipegang anak-anak pasti Wah, enggak. kalau dipegang anak ya bukan kita enggak percaya ke anak, tapi karena anak ini terlalu kreatif, ya, nanti diisi sendiri dan, nah, tapi nanti orang tuanya yang akan mantau. Jadi ada jurnal. Insya Allah seperti itu Bella. Jadi kedepannya seperti itu dengan harapan nanti anak-anak betul-betul menjadi anak Indonesia yang baik. Semoga bisa terlaksana ya Pak ya. Ayo apalagi Pengalaman apa yang paling berkesan yang Bapak alami selama menjabat di SMA ini? Jadi yang menjadi kebanggaan saya ketika saya berada di sini yang pertama adalah teman-teman guru karyawan itu rata-rata masih muda. Iya betul. Jadi kalau dilihat umurnya itu kan rata-rata 40 tahunan lah. Sehingga dengan rata-rata teman-teman yang masih muda itu ketika saya hanya memantik saja untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sebagainya, teman-teman luar biasa. Teman-teman luar biasa mengikutinya. Ya, bahkan yang tua-tua itu yang 3 tahun 4 tahun lagi pensiun itu masih bisa mengikuti. Bisa ya, yang pertama. Yang kedua dukungan dari wali murid juga. Itu dukungan dari wali murid juga menjadi apa ya, kesan tersendiri, kebanggaan saya tersendiri. Dari tahun sekarang ini kan kamu bisa lihat kan tidak ada iuran rutin sekolah kita. Ya kan? Yang ada hanya sumbangan sekali. Tapi kamu lihat teman-teman yang mau lomba kemana saja kan bisa berangkat. Iya. Gitu? Bersih, bisa Surabaya, ke mana-mana kan itu berangkat. Ya. Itu dari mana? Ya disupport dari orang tua. Gitu. Jadi itu juga yang cukup terkesan. Jadi sekolah SMA Negeri 1 Perumahan ini sangat mendukung apapun siswa yang mau lomba. Betul. Iya, akademik maupun non akademik. Dan alhamdulillah kemarin ini sudah ada 3 atau 4 anak yang menjadi pelajar penggerak. Ya, pelajar penggerak angkatan pertama itu ada 3. Iya, kalau nggak salah kelas 12. Iya, IPA, Sirda, sama. Iya, itu. Jadi tidak hanya guru yang jadi guru penggerak, tapi teman-teman kakak kelasmu itu juga ada. Itu juga membanggakan. Kita akan dukung semuanya kegiatan anak-anak, kita dukung ya. Nah, tapi kan orang tua ini juga mendukung. Jadi tahu persis kondisi keuangannya sekolah ini kayak apa. Sehingga orang tua untuk kegiatan ini butuh biaya ke sana ya, alhamdulillah orang tua sangat-sangat mendukung sekali. Jadi sangat mewakili dana terbatas, tapi betul. Itu kan yang selalu kita gembar-gemborkan ya. Kita itu dana terbatas, kegiatan tanpa batas. Gitu. Ya. Jadi seluruh anak-anak tuh sangat enjoy dengan kegiatan yang diadakan di sini. Ini dengar dari beberapa guru kalau Pak Aslam itu telah mendapat juara di Bukita Uang. Itu bisa diceritakan Pak? Ya, alhamdulillah. Di sekolah kita itu kemarin selain saya masuk di finalis Bukita Uang itu ya, sekolah kita ini juga dapat juara 3 dan berfungsi dalam adu berkarya. Nah, itu semuanya berkat kerjasama Bapak Ibu, anak-anak juga. Nah, untuk yang inovasi kepala sekolah yang mendapat juara itu
awalnya saya niatnya memang untuk kebaikan lembaga saya. Ya, tidak melulu, tidak hanya saya niatkan untuk lumba itu tidak. Tapi betul-betul hari itu saya niatkan untuk perbaikan di lembaga ini. Alhamdulillah di dalam lumba bisa ikut. Alhamdulillah. Meskipun sekolah kita ini katakanlah di pinggir kota, ya loh, tapi kita nggak mau kalah dengan sekolah yang lain. Ya, Berarti double take ini nggak seluruh sekolah itu ada ya Pak? betul, tidak seluruh sekolah ada, hanya beberapa. Bukan itu hanya 5 sekolah atau 5 sekolah. Saya kira tuh seluruh sekolah ada gitu. Enggak. Berarti luar biasa. Jadi kan kita punya apa ya namanya istilahnya tuh udah punya pengalaman kayak saya kalau di Tata Boga kan bisa buat restri dan lain gitu. Belajar untuk berusaha juga. Tata rias juga. Karena beberapa teman kalian kalau 17 Agustusan itu dapat job rias, nah, seperti itu bekalan juga ya. Betul. Jadi selama menjabat di SMA ini pastinya kan banyak rintangan dan tantangan. Menurut Bapak apa tantangan terberat yang Bapak alami waktu menjabat di SMA ini? Jadi kalau saya memaknainya bukan rintangan seperti itu, tapi cuma kan harus ada yang katakanlah saya membuat program seperti ini ternyata kok nggak jalan, ya itu gimana? Yang saya rasakan itu kalau di sini dari segi tenaga kebersihan. Jadi memang tenaga kebersihan itu dengan lingkungan seperti luas, tenaga kebersihannya cuma 2 atau 3. Itu sebenarnya kurang. Padahal itu kita sudah support, kita sudah kerjasama dengan rumah sampah Tumpang yang mengambil semua sampah di sini. Ya, kadang itu saya masih merasakan kebersihannya kurang maksimal. Makanya kadang sering dalam 1 bulan sekali atau berapa anak-anak seluruhnya kerja bakti bersihkan kelas, seperti itu. Ya, dari Bapak Ibu guru insya Allah tidak ada masalah. Semuanya bisa. Berarti sesama guru ini sangat menjaga komunikasi. Betul, jadi dengan Bapak Ibu guru itu semuanya kompak, jadi saling kerjasama. Iya. Ya. Dan cuma siswa juga yang kompak, Ya. guru juga kompak. Jadi harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Tumpang ini? Tentu sesuai slogan kita ya, Mansab melangkah lebih maju. pasti. Harapan saya ke depan satu dari segi lulusannya nanti banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur rapot maupun jalur tes, ya. Yang dulu pasang ke sini itu cuma 1 yang diterima. Terus jadi 5 itu lewat jalur rapot. Nah, mudah-mudahan tahun ini jauh lebih banyak. Itu harapan saya itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan yang sudah kita tata seperti ini itu kita rawat dengan sebaik-baiknya. Itu dan kekompakan Bapak Ibu guru dengan karyawan itu tetap terjaga sampai nanti. Jangan ada kemudian gesekan ini dan itu. Harapan saya seperti itu. Masuk anak-anak juga. Jadi anak-anak juga dalam hal misalnya keikut sertanya lumba-lumba itu ditingkatkan lagi sehingga tidak melulu kita mencari jadi juara, tapi dengan ikut itu kan kamu bisa mendapatkan pengalaman bagaimana sih kalau di tingkat provinsi di Surabaya itu kayak apa, ketemu anak-anak provinsi kabupaten juga begitu. Itu harapan saya ke depan bertambah lagi keikutsertaannya. Tentunya nambah relasi juga ya. Iya betul. Jadi dengan seperti itu kan nanti temenmu ya lebih banyak. Iya. Sekolah-sekolah Tapi kan baru-baru ini Pak yang ada kolam atau apa itu di sebelah masjid itu kan sempat diisi ikan, langsung dipancing anak-anak, tiba-tiba habis ini kan Pak. Gak apa-apa. Jadi yang penting
kolam itu bisa terjaga dengan bersih ya. Terus nanti kemarin sudah kita taburi benih ikan, nanti kalau besar-besar ya biarkanlah anak-anak itu menikmati, tidak apa-apa. Ya, seperti kalau pohon mangga yang ada di sekitar kita ini kan, itu kalau misalnya diborongno gitu kan dapat uang banyak. Tapi kan tidak saya lakukan seperti itu, tapi biar anak-anak yang menikmati semua, tidak apa-apa ya. Termasuk ada rumah jamu itu yang dikelola oleh anak-anak pramuka. Ya, seperti itu. Ya tidak apa-apa, seperti dinikmati oleh anak-anak. Ya, Kalau untuk jamur kan bisa dijual ya. iya, ya, dan itu alhamdulillah jajan. Ya, jelas. Iya. Beberapa anak ini malah mengusulkan itu Pak, lomba mancing. Ya tidak apa-apa, kalau itu memang memungkinkan untuk lomba mancing, monggo silakan saja. Ya, mereka tuh bilang ke OSIS tuh begini, OSIS ayo apa kasih tahu ke guru lomba pancing mumpung ada lomba di sini gitu. Tidak apa-apa kalau memang itu bisa membuat anak-anak berlatih untuk bagaimana menyelenggarakan sebuah event, ya tidak apa-apa. Untuk Ya kalau dia bisa belajar. ikannya udah siap Ya. buat kayak gitu Pak. Kalau kita kecil-kecil ya. Ya, Pak. ya, boleh, tidak apa-apa. Ya. Oke, mungkin ini sudah sampai di akhir Pak. Jadi yang terakhir itu pesan dan kesan. Jadi pesan saya untuk kegiatan podcast ini namanya Bela Risma ya, tolong ditingkatkan lagi dalam hal atau di apa ya, dalam hal ini loh, jumlah kalian podcastnya ini kan ya, jadi tidak hanya dalam 1 bulan sekali atau apa, itu lebih baik misalnya 1 minggu sekali, dan untuk narasumbernya itu bisa bapak karyawan juga teman-teman kalian sendiri ya. Ya. Itu kan juga melatih anak-anak untuk berbicara di depan kamera. Tidak semua anak berani seperti kalian bisa berbicara di depan kamera. Itu harapan saya. Juga kadang masih grogi Nah, ya. iya, makanya ini Juga belajar gitu. media untuk kalian tadi itu membiasakan diri. Sama dulu Pak sama awal jadi guru yo berdekat ya, kalau membina upacara ini ya. Ya, tapi kan dari kebiasaan itu artinya tidak. Ya. Memang pertama harus dipaksa. Dari keterpaksaan itu artinya nanti menjadi kebiasaan. Ya. Gitu. Ya. Jadi semoga anak lebih berani untuk bicara di depan. Iya. Komunikasinya lebih Ya, ya. kan juga buat pembekalan masa depannya. Ini ada sedikit informasi dari luar. Oke, ya, terima kasih. Jadi terima kasih untuk Pak Samsuri yang sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast Mansor ini. Ya, sama-sama. Semoga podcast ke depan semakin mulia, semakin baik, ya, semakin berkualitas. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.